Yang dikatakan mukmin yang kuat di sini bukan kuat badan atau kuat fisik, badan berotot, badago dan seterusnya, bukan. Banyak ulama memahami hadis itu, termasuk kitab syarah yang berbau. Yang dikatakan kuat di situ adalah kuat imannya. Yani fi imanihi wa laysa al-muradu biha quwwatal badan. Orang mukmin yang kuat maknanya kuat iman. Sebab kalau imannya lah kuatnya bisa mengalahkan segala-galanya. Sebaliknya orang yang kuat badan, kuat fisik belum tentu dia bisa mengalahkan emosinya misalnya. Atau mau berhadapan dengan musuh, atau mampunya mengendalikan diri, atau bisanya melawan kemalasan, melawan kebakilan, dan apa yang mampu sanggup dilakukan oleh orang yang beriman kadang tak bisa dilakukan oleh orang yang kuat fisik. Ada orang yang kurus kerempeng, sakit-sakitan, tetapi ia tahan menghadapi berbagai macam cobaan dan musibah. Tetapi ada orang yang segalanya ada. Semuanya ada. Badan pun termasuk very handsome. Tapi bisa jadinya tak tahan, tak sanggup, lemah menghadapi berbagai macam hal. Nah, kemampuan itu lahir daripada iman. Maka dikatakan al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat. Walaupun kuat fisik diharuskan, sebab kaum muslimin itu lebih-lebih laki-laki dia harus kuat fisik. Kalau tidak ada bisa nanti beragama dan pertandingan agama. Tapi lebih utama adalah kuat iman. Kuat ibadah, kuat ketaatan, kuat amal saleh. Kuat menahan diri daripada segala macam. Termasuk orang yang sabar itu adalah orang yang kuat. Kita ulang, kesabaran itu butuh kekuatan iman. Bukan kekuatan badan. Tadi ada orang yang badan tak kuat, tapi imannya kuat. Ada orang yang badannya kadang berdaguk, berjalan maungkang lah, mengapa baju dibukakan batato misalnya begitu, tapi bisa jadi imannya sangat lemah. Khairun, lebih baik kan, orang mukmin yang kuat lebih baik. Wa ahabbu, dan lebih Allah cintai, minal mu'minid da'if, daripada orang mukmin yang lemah. Lemahnya lemah iman. Nah, itu kan? Bukan lemah badan, bukan lemah makan. Bukan lemah dalam masalah hal-hal yang sifatnya keduniawian, lemah iman. Orang yang malas itu imannya lemah. Orang yang tak sabar imannya lemah. Orang yang ketika ditimpa musibah tak bisa menerima itu imannya lemah. Ada orang yang mararau, memaki-maki, menjerit-jerit, berguling-guling ketika musibah, itu yang kurang kuat imannya. Ada orang yang begitu berat cobaan, tapi ia tenang menghadapi. Ia mengerti, ia faham. Itu adalah cobaan daripada Allah, dan itu adalah suatu ketentuan yang telah digariskan. Nah, itu bedanya. Jadi orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, tetapi kuat iman atau lemah iman kedua-duanya bagus daripada tidak beriman. Wa fi kulli khair,
Meskipun orang ku lemah imannya, tetap baik. Cuma dibanding dengan orang yang imannya kuat, tentu di bawahnya. Meskipun lemah imannya, tetap Allah cintai. Meskipun kecintaan Allah kepadanya tidak secinta Allah kepada hambanya yang kuat iman. Dan begitulah seterusnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Ihris. Secara bahasa ihris itu ambisi, cangok, cama, loba, harap sangatlah. Tapi di siko tidak bagus terjemahnya seperti itu. Terjemahnya lah sangat inginlah, sangat haraplah untuk memperbuat, melakukan apa yang akan mendatangkan manfaat kepadamu. Ala ma yanfa'uka itu bunyinya. Atas apa yang yanfa'uka, apa yang akan memberikan faedah dan manfaat kepadamu. Jangan kita berambisi menghabiskan semua tenaga, pikiran, waktu kita atau segala potensi kita curahkan, kita habis-habisan, tapi tidak seketik je manfaat pada kita, bahkan bisa membuat kita sengsara, celaka dan berdosa. Kalau begitu, buat kuampih dalam hal-hal yang akan mendatangkan manfaat kepada kita, lebih-lebih manfaat untuk agama, manfaat untuk akhirat, itu lebih disukai. Ihris ala ma yanfa'uk. Jangan sampai kita sebaliknya berhabis-habis, bertandih-tandih, mengerahkan segalanya, tapi yang tadi manfaatnya tidak ada. Lebih-lebih nanti manfaatnya untuk akhirat, untuk kehidupan setelah mati kita tidak ada. Begini Pak, ada orang yang merasa puas, merasa tentram, merasa nyaman dengan apa yang diraih dan apa yang diperolehnya di dunia kau, dibanding dengan anangka manfaat, anangka pegunungan baginya nanti di seberang kematian. Kita ulang nanti Pak. Ada orang nanti yang namanya radu bil hayatid dunia, mereka merasa puas dengan kehidupan dunia dan mereka kok habis-habisan mengerahkan apa yang mereka bisa kerahkan, mencurahkan apa yang mereka bisa curahkan, melakukan apa yang bisa mereka lakukan, manfaatnya terbatas untuk dunia. Tapi tidak seketiknya untuk kehidupan setelah kematian. Kerana nyalah merasa radu, merasa puas dengan kehidupan dunia sebagai badalan minal hayatil ukhrawiyah al-baqiyah, sebagai ganti daripada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Nya merasa cukup dan merasa puas dengan kehidupan yang sifatnya fana. Itu firman Allah Ta'ala surah Yunus ayat ke-7. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Orang-orang yang tidak ingin, tidak berharap seketik je untuk bersua, berjumpa dengan kami, sehingganya tidak ada membuat persiapan dan bekal-bekal untuk dibawa menghadap kami supaya kami beri balasan, namanya la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Mereka merasa puas, senang, cukup dengan kehidupan dunia yang sifatnya fana sebagai ganti kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itu contohnya, ya begitu contohnya. Secara ukuran duniawinya adalah berhabis-habisan. Kadang bisa jadi tidak cukup, dia hari 24 jam, jam 24 jam dan cukup.
Sehingganya menghabiskan segala apa yang kau ilmu, kau pikiran, kau tenaga, kau waktu, kau alah untuk meraih mencapai apa yang diinginkannya. Bermanfaat untuk dunia, bermanfaat walaupun tidak lama. Cuman untuk setelah mati tidak bermanfaat, untuk akhirat bermanfaat. Jangan merasa cukup, merasa puas yang itu sebagai ganti yang Allah persiapkan untuknya akhirat. Itu namanya radu bil hayatid dunya. Dan diperintahkan kepada kita adalah bersemangatlah, berkuampehlah, berusahalah sungguh-sungguh sesuatu yang akan mempermanfaat kepada kita untuk agama, untuk hidup kita di dunia, hidup kita setelah mati. Jangan hanya untuk dunia saja. Setelah mati habis. Karena semuanya akan ditinggalkan. Wa tama'annu biha, dan mereka merasa tentram dengan yang diraihnya di dunia. Tidak peduli kepada ada akhirat. Karena pikirannya, penganannya, ingatannya bukan untuk akhirat. Bukan wak mati, tapi penganannya wak ke duit. Ini beda tu orang dua ko. Encik pengana lagi ke mati, encik pengana ke hidup kepanjang saya berbeda. Orang kalau ada pengananya ke mati bersiap berbekal berkamih-kamihnya. Tapi orang pengananya ke hidup kepanjang saya tak seketik je berkamih-kamih. Ijali ka katidiang sumpi saya ndak ada dino. Mentun bahasa wak nah. Maka dikatakan ihrislah. Ihrislah. Ihris ko nancaku artinya. Semangatlah. Haraplah. Jadi kalau bahasanya kan camalah, lobolah, cangoklah. Ambisilah. Ambillah perbandingan. Habis-habisan mempertahankan sesuatu yang kita miliki di dunia yang mengakibatkan alum matilah orang kulah. Alas lasang saru. Bantu asin berancar-ancaran sebenarnya dalamnya lah cahaya. Karenanya semata-mata untuk dunia. Yang bagus kita tidak mengabaikan dunia, tapi harus tetap fokus kepada akhirat. Dalam Quran namanya surah Al-Qasas, surah yang ke-28. Di situ bisa jadi kita lagi pernah dengar atau lagi membaca. Dibunyikan begini, wa bataghi fi ma atakallah. Al-Qasas itu surah ke-8 ayat 77. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah, dan carilah, tuntutlah. Ayat 77. Carilah, tuntutlah, usahakanlah apa yang atakallah, apa yang ataka, yang Allah berikan kepadamu daripada harta benda dan segala macam. Ad-daral akhirah, balasan ganjaran pahala yang Allah persiapkan nanti di akhirat. Wala tansa, dan jangan engkau lupakan nasibaka, jatahmu, bagianmu daripada dunia kau. Aku tak. Awak di dunia kau, atau orang di dunia kau, atau kita di dunia kau. Kalai diberi oleh Allah berbagai macam hal, namanya atakallah. Bisa harta, bisa pangkat, bisa jabatan, bisa kekayaan, bisa kedudukan, bisa status, bisa posisi, dan bisa apa saja. Pakailah itu, manfaatkanlah itu, pergunakanlah itu untuk kebahagiaan akhirat. Jangan sampai hanya dipakai untuk dunia. Bisa terengkok. Anan Allah ataka, apa yang Allah berikan, kurniakan kepadamu. Jangan sampai tidak dinikmati loh. Nikmati itu kan karunia Allah. Cuman
carilah, tuntutlah, pakailah, pergunakan semua itu supaya setelah mati dan di akhirat sinan kita bahagia. Jangan dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan untuk kepentingan dunia, tapi merasai itu merasai nanti setelah mati. Itulah orang yang tidak beriman. Itulah orang yang tidak yakin, yang tidak percaya. Jadi kalau orang berpangkat, berjabatan, ya hendaknya pangkat jabatan itu selagi nyawa pangkat berjabatan, manfaatkan itu. Cari kebahagiaan akhirat. Bahasa pangkat kita kini, jabatan kita kini, kedudukan kini, supaya kita nanti di akhirat berjaya, sukses, berhasil, dan berbahagia. Dan sebaliknya, malahan sebaliknya yang terjadi kan? Hanya untuk semata-mata mencari kebahagiaan dunia yang sifatnya fana, sehingga mengkorbankan akhirat. Ayatnya bilang, wabtaghi. Apa wabtaghi? Ya utlub. Tuntutlah, carilah. Fima, pada apa yang Allah berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepadamu di dunia kau? Carilah itu. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan itu. Supaya kamu nanti di akhirat bahagia. Hasanah fil akhirah. Tiba dia harta, itulah harta kan. Bersedekahlah, berinfaklah, bantulah, tolonglah orang-orang yang butuh. Seperti yang kita alami kini, beberapa negari di Agam ditimpa oleh berbagai macam musibah berupa longsor atau banjir. Ada yang rumahnya hanyut, berantakan, ada yang keluarganya tidak bersih, segala macam, dan ada yang hilang licin tandeh barangnya. Nah, kita yang punya harta segala macam, berikan bantuan dengan tujuan kita berikan untuk kebahagiaan akhirat. Jangan untuk ke dunia yang jauh, untuk viral, itu ke dunia yang jauh itu. Untuk dipoto, membuat konten. Itu dunia aja namanya kan. Berikanlah berapa harta yang kita berikan, orang butuh. Kau makanan, kau membeli bahan-bahan perumahan, atau di Malala, kawan-kawan mengecek ke Batang, butuh sagulang pipa air lah yang 7,5 juta harganya. Butuh cek lain. Ya, berikanlah. Harta ini kita pakai itu dengan diinfakkan, tujuannya agar berfaedah, bermanfaat, berguna nanti di akhirat. Setelah mati pun kalau air mengalir terus, kan air yang kau alirkan. Dalam mati kita selagi mengalir air melalui pipa yang kita balik kan bermanfaat untukmu. Jadi ihris ala ma yanfa'uk. Kira mantun. Lai tahu mantun. Mantun dan mantun teh. Tapi janganlah tansa, jangan pula engkau lupakan nasibaka, nasib bahagianmu, jatahmu di dunia kau ada. Janganlah pesa kurang, kau dirampoknya, disetram kau, Donald Trump, ini merampok, ini salah. Ada gara-gara biasalah dunia kau bagi tu orang, awak ada dapat makan pagi petang, lalu lama alasan itu orang lemah namanya. Allah tidak setuju orang lemah. Tidak, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid da'im. Kajian cakap aja. Orang mukmin yang kuat dalam segala hal, lebih-lebih kuat iman. Janganlah itu orang patah pucuk, orang gacal. Bagaimana dunia kau kurang mando-ando suara di puncak gunung tu. Anda salah itu. Gitu. Asam buahnya itulah tansa, jangan engkau lupa nasibaka, nasib itu jatah. Kalau nasib bahasa awak kan beda lah. Nasib jatahmu, bahagianmu daripada dunia ku ada. Ada jatahmu, ada bahagianmu. Menjadi presiden lo lah awak, menjadi menteri lo lah awak.
menjadi gubernur, menjadi halang, menjadi orang kaya, itu jatahmu, cuman pakai itu untuk kemanfaatanmu dunia akhirat. Lebih untuk akhirat. Itu hadis yang berikutnya. Bunyinya, ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah. Dalam segala hal, minta tolonglah engkau kepada Allah. Wasta'in. Beristi'anah. Jangan kita mengandalkan kemampuan, kepewaan, kepintaran kita saja. Kalau orang hanya mengandalkan kehebatannya, kemampuannya, kekuatannya dan skillnya, ketika itu sombong dengan apa yang dimilikinya. Tetap beristianah, memohon, meminta kepada Allah agar apa yang kita lakukan, yang kita kakau, yang kita kerjakan berhasil. Dan kita jangan merasa tertipu. Anan tertipu, dek kita kuat, dek kita hebat, dek kita pintar, dek kita punya kekuatan, dek kita punya kemampuan, dek kita punya kedudukan, status, atau kita punya ilmu, gelar dan segala macam. Jangan sampai kita hanya mengandalkan itu. Mengandalkan bahasa waknya, ayo mengandalkan salah. Jangan bersandar ke situ saya, jangan bergantung ke situ saya. Seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah, tidak memerlukan Allah. Sebab kita kan lemah sebenarnya dalam segala hal. Maka selalulah minta tolong kepada Allah. Itu wasta'inu. Dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Kepadamu kami minta tolong. Dalam segala hal. Iyalah. Kalau kita bangga dengan kekuatan kita, lama-lama kekuatan itu habis dan bisa dicabut kekuatan. Karena kekuatan itu pemiliknya Allah juga. Karena Allah lah Al-Qawi. Bangga dengan ilmu, kadang-kadang ilmu itu hilang. Bangga dengan kekayaan, kadang-kadang kekayaan itu mah terbakar, terpanggang. Atau kena gelodo, kena banjir. Bangga dengan pakat, kadang-kadang dicopot. Kan tidak bisa kita membanggakan itu. Sebab semuanya kan la haula wa la quwata illa billah, tidak ada sedikit pun daya upaya dan tidak sedikit pun kekuatan kecuali datangnya daripada Allah dan atas izin Allah. Namanya wasta'in. Itulah faedahnya kita dalam setiap kerja mengawalinya dengan bismillah. Bismillah itu kan isti'anah. Isti'anah aku minta tolong. Bismillah. Ambo mengerjakan iko, ambo melakukan iko, ambo memperbuat iko dengan nama Allah. Maksudnya dengan nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah. Karena ambo kerja ko atas nama Allah untuk Allah sekaligus beristianah minta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang agar kerja, agar apa yang ambo lakukan, apa yang ambo laksanakan ko berhasil, sukses. Sampai selesai. Bismillah. Untuk itu bismillah tu jangan sampai terbawa diangok sen. Miang. Bismillah tu kekuatan. Sedangkan setan saya tidak mampu menyertai kita kalau kita lah baca bismillah. Kita ulang. Setan tidak ada peluang, tidak ada kemampuan kalau kita lah mengawali setiap kegiatan kita dengan bismillah. Tidak mampunya. Setan tidak akan membuka sesuatu yang telah ditutup dengan bismillah. Tidak bisa masuk alai. Itu makanya masuk rumah. Kita tutup pintu. Tapi tetap setan bisa masuk rumah. Pak. Tetapi kalau kita tutup dengan bismillah, tidak bisa. Itu tameng. Satru. Sap. Stempel. Bisa tak buat? Tapi kalau tidak dibuka dengan bismillah, setan masuk. Makanya bismillah itu kekuatan. Tameng, membuat orang kuat dan baka. Kalau nyo pahami,
Bismillah. Jadi dengan nama Allah, dengan tu maknanya isti'anah. Dengan menyebut nama Allah, aku meminta, aku memohon pertolongan Allah. Karena Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Agar apa yang aku lakukan sukses, berhasil, lancar, tidak ada yang mambek, tidak ada yang malang sampai selesai. Bismillah. Dun bismillah. Makan saya tidak pakai bismillah, satu syaitan. Kan satu syaitan tidak pakai bismillah. Lalu ada orang yang makan dekat Nabi, capak cipong ni. Kalau awak mencaliaknya, mendagut-dagut ya. Kan ada orang yang makan kau mancing tabi lo anu awak salero awak. Tapi tak baca bismillah. Tak baca bismillah. Tinggal setepok lah. Ini setepok di mana ke? Saya suruh. Di kami setepok di mana. Ini bacanya bismillah. Tersenyum Nabi. Siang tadi engkau makan dengan syaitan dan syaitan makan bersamamu. Yang sekarang baru ini khusus untukmu. Kenapa? Karena kita lah baca bismillah dan sesuatu tu. Tidak bisa syaitan satu lain. Syaitan kau istiqa'ah. Syaitan kau kembali memuntahkan apa yang dimakannya tadi. Kitab Syarah Riyadhis Salihin. Kita tengok kan? Nan cakko, nan sagleba aku makan. Orang kalau nak pakai bismillah, makannya tu bisa jumbo. Jumbo. Sebab nak makan tak seorang tu. Jadi syaitan kau makan, iyalah. Yang nak makan cik no Allah. Saja makhluk Allah makan. Makanannya tergantunglah. Sedangkan manusia berbeza-beza makanan pokoknya. Ada nan kantang, ada nan jagung, ada nan sagu, ada nan nasi. Kan? Nak pakai bismillah, banyak makan. Nak cai je. Nak cai. Lagi tahu cai. Tambah. Lasangnya tambah je. Kerana nak pakai bismillah. Ini nak kenyang-kenyang. Makan. Lalu setelah tinggal sasuuk mereka, bismillah. Awalahu wa akhirahu. Atau fi awali wa akhiri. Senyum Rasulullah. Atau senyum Rasulullah. Kenapa senyum? Ketika baca bismillah cakap tu, setan tak ikut lain. Dan nan bismillah cakap tu berarti nan sesuatu tu untuk awak saja, awak murni, tak satu setan. Bahkan setan ada di makanan cakap dimuntahkan. Itu kekuatan bismillah. Penting itu. Sebab dalam kata-kata bismillah tu ada kalimat isti'anah. Bawa contoh cik lah. Akal jawab misalnya. Menjai kepada kaswah. Bismillah. Bi itu. Bi. Kan dengan. Dengan itu namanya isti'anah. Dengan meminta. Dengan memohon. Kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nan bawa kerajaan kuah. Diberi. Agar diberi kelancaran, kesuksesan. Itu nama bismillah. Tiba di masa pangi, baca bismillah. Masa randang, baca bismillah. Bang goreng macuarai sesuatu, baca bismillah. Nak harum ni. Kalau macuarai kini kan tak harum. Macuarai sesuatu kan agak hitam-hitam tangguang. Itu pakai hidungnya baunya. Aku bismillah. Wasta'in billah. Kita sambung lama hari lain. Laimah. Setiap lain. Wala ta'jis, dan jangan engkau tu ta'jis merasa lemah. Kelemah itu kerana kita tidak yakin. Ada yang akan membantu, ada yang akan menolong. Tapi orang kalau yakin, nyo bagak, nyo kuat. Jadi jangan engkau lemah, tidak boleh kita lemah sama sekali, ta'jiz. Jadi minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Teruslah. Di mana nanti tak tumbuh keluan, di mana tak ruang mereka gitulah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan tu gunanya kita minta tolong kepada Allah. Tak? Ya Allah. No, salah satu ciri-ciri orang gaib ko banyak ya Allah. No. Jadi kalau orang lawacok menyebut ya Allah, ya Tuhan Allah, astagfirullah, tu salah satu ciri orang gaib. Dari duduk kata gak, ya Allah. Kapan jalan, ya Allah. Jadi kalau banyak ya Allah tu tandanya 60 kata semuanya. Ibarat komentar jadi mengadu kepada Allah. Kadukalah apapun yang engkau lakukan kepada Allah. Gitu tu. Sampai-sampai Nabi Musa putus pun tali sendalnya tetap menyebut ya Allah. Ini tak salah lah tu. Yang salah aku tak pernah menyebut nama Allah. Cuman kekurangan kita ketika kita tersapik saja Allah tu. Ketika lama, ketika sabar, ketika sadar, entah di mana Allah tu terletak. Itulah wasta'in billah wa la ta'jis. Tak tolong kepada Allah jangan lemah. Kita ringkas. Banyak macam lamuna. Wa in asabaka, dan jika asaba menimpamu syai'un, dan jika menimpamu sesuatu, apapun sesuatu itu, fala taqul, maka janganlah engkau ucapkan lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jika engkau ditimpa sesuatu yang tidak engkau inginkan, jangan baca lau kok kasinan awak lalu cakap dua kan tak terjadi konogah. Tu lau namanya. Kau capek awak bawa apa kau rumah sakit dua kan tak mati nak kini dah. Lau namanya. Lau. Jika engkau ditimpa sesuatu, jangan baca lau. Andai jikalau sekiranya aku begini akan begini. Jika mangko akan begitu. Lah, jangan. Karena nala terjadi itu tidak ada koknya. Nala terjadi itu iktibar pelajaran. Ambil pelajaran kena sudah, ambil tuah. Kena manang, nang kakateh lah. Jadi kalau ditimpa sesuatu, Quran menimpa, Quran terjadi, Quran nan berlaku di gitu, jangan dibaca lau. Lau itu kan kok akan timbul penyesalan, akan timbul nanti menyalahan sia-sia. Itulah memang itulah enggak itulah betul itulah. Kalau terjadi itulah nanti terjadi itulah ya di sini. Terjadinya memang penyebabnya kelelahan kita atau semacam. Cuman nalah terjadi itu jangan baca itulah. Tetapi katakanlah qadarullah. Kaulah sesuai dengan takdir Allah. Kitalah berusaha. Kitalah mengarajukan sesuai dengan prosedurnya gitu. Ada yang terjadi di luar perhitungan kita. Jangan baca lau. Qadarullah. Kaulah takdir. Takdir. Kita petang mencelik tayangan. Lah selesai konstruksinya sesuai dengan apa namanya? Gambar. Ala-ala berat masih terletak di sini. Tapi nyalah sesuai. Tinggal finishing. Tiba-tiba terjadi balik runtuh. Qadarullah. Jangan baca je lau. Kau jangan baca lau. Jangan. Andaikan kita sudan ke petang lah. Semalam-malam hari. Tentu nak mangkono dah. Jangan dibaca je kau nak mangkono tu. Kau lah takdir. Wala berjalan di tepi labuah. Di trotoar. Alahan. Atau tiba di motor. Dah berjalan lambe-lambe. Dah kencang-kencang. Sesuai dengan aturannya. SIM lai. Setengah lai. Helm lai. Kendaraan lai cukup lai. Dah semacam kiranya orang nak melompek. Karena iwa qadarullah. Lagarihnya tu. Andaikan kita keciun cukup doa. Nak kau tak jadi baca ya Allah nama qadarullah. Itu gunanya qadarullah itu menenangkan perasaan kita. Iko mengembalikan kepada garisan yang telah digariskan di langit.
Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Apapun yang Allah kehendaki dia lakukan, dan tidak ada satu pun perbuatan Allah yang buruk, yang jelek. Bacanya qadarullah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Karena kalau engkau baca yo lau taftahu amal syaitan. Jika engkau baca yo kok andai jikalau sekiranya, berarti engkau membuka peluang bagi syaitan. Makin dikepeh-kepehnya kita menyasar, menuduh. Tulah. Mentun ke jiwa. Kesimpulannya hadis ko menjalihkan kepada kita penting kita berilmu dalam segala hal. Bagaimanapun juga iman itu paling sangat perlu. Kita tu kuat, kita tambah. Sebab makin kuat iman kita, makin mampu kita menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan hidup, problem-problem, masalah-masalah hidup. Wa minal yaqini ma tuhainu bihi masaibud dunia, ya, dan anugerahkan kepada aku ya Allah keyakinan, yaitu iman, agar kami merasa tuhawin, merasa tidak lemah untuk menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan. Berarti perlu iman yang kuat, iman yang kokoh untuk menghadapi segala macam hal. Dan terakhir, ado nalah tagarih di langit terjadi menimpa kita. Padahal kita labo sao terjadinya anu ke dibaca qadarullah ma syaa fa'ala. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sampai situ kaji kita. Sebab katulah pas. Semoga bermanfaat dan berfaedah apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma. Malam koko tu ya, Pak Ajar ya. Kadang-kadang biko lo menjual lo no. Menjual apa dia ya? Buyawak kepada panjang maka iman yang kuat tu baca rono. Kadang-kadang meluncur, kadang-kadang teroroh. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman tu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ilmu, bertambah dengan zikir dan doa. Makin jarak, makin jauh kita daripada Allah, makin kurangnya. Untuk tes iman tu kuat atau lemah, ujian. Jadi ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian, ahsiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa lamanal kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat 23. Ini pasti diuji. Melalui ujian itulah tahu iman kita kolah sampai nomor berapa dan apakah iman kita masih kurang. Bila awak tahunya di mana awak lemah, ketika menghadapi musibah, ketika ujian. Contoh ketik jadi lah ya. Kami kuah tiba di simpang lampu merah. Untuk menguji kesabaran awak ketika itu salah satunya. Lampu merah. Awak tersesat tergagih. Dilanggar apa enggak? Atau orang di muka titit lampunya baru kai duit baru titit. Di situ awak tahu alun sabar awak. Ketika antrian orang lah jauh di muka menunggu awak potong kompas, hendak sabar awak. Ketika tu tahu awak bahasa enggak sabar. Nam paling parah ketika di Arafah tu. Antrian panjang ambil nasi di Arafah, di wukuf. Amintih minum ke muka.
Nyo sedang ngaji tu. Rusak haji enggak? Yalah, bangku rusak haji. Yang pertama orang sakit hati. Yang kedua nyolah menzalimi orang lah mutagak mengerupik orang. Ketika tu berarti nyo ndak sah. Dah sebab tu tes. Jadi tes sabar ndak sabar awak ketika tu. Tes iman mentul lah. Kalau bahasa psikolognya dia ndak taimani dia kau lah. Okay tak? Ndak taimani dia lain. Aduh, yo mantun lah. Kali ndak beriman dan cakap dia kau tu. Yo mang ha. Yo pokoknya mantul lah. Panjang itu. Alah. Apa kuat-kuat dengan doa, dengan zikir, dengan ketaatan, kemudian laluilah ujian itu dengan sebaik-baiknya.